Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sekarang pembahasan kita adalah tentang perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perubahan dalam kehidupan manusia. Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan itu maksudnya adalah manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan. Apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Kemudian kita lihat sekarang perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan itu dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan yang secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Dan hal ini terus berkelanjutan sampai manusia meninggalkan dunia ini. Jadi, ketika manusia terus melakukan pergerakan dalam kehidupannya, maka dia akan selalu membuat perubahan-perubahan. Kemudian bagaimana dengan konsep perubahan dalam sejarah? Seperti yang bisa anak-anak ibu lihat di sini, konsep perubahan dalam sejarah itu diibaratkan seperti masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini menurut Ruslan Ghani. Kemudian bagaimana perubahan dalam sejarah? Dari segi kecepatannya bisa kita lihat perubahan yang secara cepat itu disebut dengan revolusi, perubahan yang secara lambat itu disebut dengan evolusi. Perubahan lambat contohnya perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Itu membutuhkan proses yang sangat lama. Sedangkan perubahan cepat adalah perubahan atau revolusi Perancis yang terjadi secara singkat dan merubah kehidupan masyarakat secara cepat. Kemudian dari arah perubahannya ada yang namanya perubahan progres, itu adalah ke arah yang lebih baik, dan ada yang namanya regres, yaitu ke arah yang lebih buruk. Apa contoh progres? Modernisasi di benua Eropa. Apa contoh regres? Krisis ekonomi di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh konsep perubahan dalam sejarah. Salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini adalah bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Itu contoh perubahan dalam peristiwa sejarah. Kemudian kita lihat mengenai keberlanjutan. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan? Ya, keberlanjutan itu adalah rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Sekarang kita lihat konsep keberlanjutan atau kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya, misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah Belanda mengadopsi kebiasaan lama. Dilanjutkannya kebiasaan-kebiasaan itu yang disebut dengan keberlanjutan. Kemudian ini perkembangan terjadi apabila kehidupan masyarakat berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian pengulangan, ini bentuk pengulangan dalam peristiwa sejarah ini seperti ini contohnya. Hal yang sama terjadi tapi tentu dalam waktu yang berbeda. Namun
pengulangannya itu dalam peristiwanya. Fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Contoh, peristiwa mundurnya Soekarno tahun 66 dan terjadi lagi pada masa Soeharto tahun berapa? Soeharto turun 98 ya. Dilakukan oleh mahasiswa. Ini terjadi pengulangan peristiwa. Kemudian perubahan terjadi apabila masyarakat berkembang secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Ini tadi contoh revolusi industri. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan saat ini.